Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Kisah inspiratif gak selalu datang dari tokoh-tokoh terkenal atau dari para pemimpin industri besar. Terkadang inspirasi itu hadir dari sudut-sudut dapur kecil, di mana seseorang mengubah hobi memasak menjadi bisnis kuliner yang sukses. Berbicara tentang kuliner, ini adalah bidang bisnis yang gak pernah mati. Secara karena makanan kan kebutuhan semua orang. Nah, ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkan pun sangat banyak. Ada yang memulai berbisnis dari sesuatu yang kecil dulu, yang gak memerlukan modal besar. Tapi ada juga yang sudah siap tempur dengan langsung mendirikan restoran besar. Bebas-bebas aja sih, tergantung dari kesiapan masing-masing orang. Yang jelas untuk sukses dalam bidang kuliner, kuncinya terletak pada kualitas rasa makanan, pelayanan, dan strategi pemasaran. Nah pemirsa, di peluang kali ini kami ada janji nih untuk ketemu dan ngobrol-ngobrol dengan Puji Almilatul Hanif dan juga Dwi Yulianto, pemilik Pawonan Brewoks. Sebuah tempat kuliner berkonsep family restoran yang menyediakan beragam menu Nusantara dengan harga terjangkau yang sekaligus menyuguhkan suasana yang nyaman dan santai. Ya, hari ini kita jalan-jalan ke daerah Bandar ya. Tepatnya di Jalan Raya Bandar Blado, Desa Tumrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Kita kulik kisah pasangan romantis ini dalam merintis dan membesarkan Pawonan Brewoks. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Sebenarnya Pawonan Brewok itu untuk usaha kami di bidang kulinernya. Cuma sebelum kita buka bidang kuliner ini, sebelum masakan. Kalau Pawonan Brewoknya ini kan nama itu muncul setelah kita buka resto ini yang untuk masakannya. Sebelum buka yang untuk restonya, sebenarnya kita udah mulai dulu dari bakerynya. Jadi dulu sebelum kita bisnis masakan, kita udah lebih dulu itu bikin kue-kue. Lebih ke kuenya strudel sama pizza. Strudel sama pizza? Iya. Awal pizza dulu, baru coba ke strudel. Jadi dulu kan anak-anak itu saya seneng makan pizza. Cuma kalau mau jajan pizza itu harus nyari ke Pekalongan kan, di Bandar belum ada. Nah, karena kita basicnya juga seneng masak, akhirnya kita coba-coba. Kita nyoba bikin pizza, ternyata lumayan. Jadi habis itu kita bikin 2 kali, 3 kali, iseng-iseng kita post. Ternyata teman-teman banyak yang minat, pingin banyak yang nyobain kan, Mbak minta bikinin sekalian dong, besok order gitu. Dari teman-teman yang pingin ngerasain itu, lama-kelamaan banyak kok, jadi banyak orang pesen. Nah, akhirnya jadi peluang ini buat kita. Itu tahun 2017 kita, sekitar tahun 2017. Jadi dulu kan sebenarnya saya ngajar di SD dulunya. Setiap saya pulang kerja, suami pulang kerja, kita mulai ini. Sebelumnya kita udah ngumpulin orderan dulu, udah ngelis order dulu, pre-order dulu kan, udah dikumpulin, dapat banyak. Kalau pizzanya kan sebenarnya suami yang bikin, Mas Yuli. Saya bikin strudelnya, Mas Yuli bikin pizzanya. Habis selesai bikin orderan, kita anterin sendiri ke customer kayak gitu. Terus lama-kelamaan makin rame, oh kita nggak bisa ini dipegang sendiri semua. Baru kita mulai kepikiran buat nyari karyawan delivery buat yang nganterin itu. Kalau ngolahnya tetap kita pegang sendiri kayak gitu. Berarti awalnya memang bakery dulu ya? Bakery dulu, ya sebelum masakan. Iya. Dalam satu atap dengan brand Pawonan Brewok lah itu. Ya.
masakan itu kita awalnya bulan puasa karena memang suami kan hobi masak. Jadi di kantor pun sering kalau pas ada waktu luang atau pas di kantor ada acara itu suami biasanya yang masak. Ya, ternyata teman-teman cocok, teman-temannya cocok. Terus apa namanya, dari tetangga-tetangga juga setiap kita ada acara, misal malam tirakatan kayak gitu kan, biasanya suami yang masak, ibu-ibu cuma bantuin gitu. Ternyata tetangga juga pada suka. Terus awalnya itu bulan puasa itu kita mau cari pemasukan tambahan apa ya kira-kira. Oh, ini aja kan masakan kita banyak yang suka gitu. Akhirnya suami nyoba-nyoba bikin ini aja makan. Kita udah punya pelanggan dari strudel sama pizza kan, kita udah punya banyak kontak pelanggan. Ini aja nanti bikin masakan apa kita share di WA aja, di story WA. Nanti kita anterin enggak apa-apa, kita buka delivery order kayak gitu. Dari bulan puasa itu kita udah dapat gambaran kan, ternyata kita jualan masakan juga banyak yang suka gitu. Habis itu qadarullah ada pandemi. Nah, pandemi kan, ya betul, 2020 itu pandemi kan, orang mau ke pasar juga ini kan mas-mas, karena orang memang dilarang berkerumun. Iya, ini kan jadi, nah kita ternyata itu jadi berkah tersendiri buat kita. Ya seneng nggak, iya sebenarnya nggak seneng juga sih, tapi untuk rezekinya gitu. Iya, jadi kita buka delivery order masakan itu ternyata rame banget karena mereka enak, tinggal terima aja, udah terima jadi. Kita mau masakan apa tinggal terima jadi, kita bayarin orang buat cari karyawan buat nganterin. Jadi nanti pagi itu mereka udah pada order, nanti untuk jam makan siang kira-kira jam 11 dari kami delivery udah berangkat semua ke alamat ini. Lah itu tiap hari itu makin rame. Awal-awalnya itu dari instansi dulu itu, ya karena udah mulai banyak, Mbak kenapa nggak buka rumah makan aja, masakannya enak loh kayak gitu. Cuma kan untuk ini kan perlu banyak pertimbangan juga ya, kita butuh modal, butuh ini itu. Akhirnya orang mulai banyak yang mengenal masakan kita. Kadang ada beberapa pelanggan itu yang minta makan di rumah kami, padahal nggak ada tempatnya. Ya udah nggak apa-apa, karena mereka, Mbak pakai tempat seadanya nggak apa-apa. Misalnya Pak meja sama ini aja, sama lesehan aja nggak apa-apa. Itu kan rumahnya juga kayaknya estetik gitu kan, buat ya di teras nggak apa-apa Pak, itu buat di foto juga udah bagus kayak gitu kan. Oh ya udah, akhirnya kita nekat cuma bikin satu meja itu Mbak, cuma bikin satu meja panjang. Ini kalau kayak gini terus kita susah gitu kan. Orang makin banyak yang kenal masakan kita, sementara kita nggak bisa menyediakan tempat. Akhirnya kita nggak mau, ayo putar otak dah. Pokoknya kita mantep aja. Kebetulan ada teman-teman yang senior udah lebih berpengalaman di bidang kuliner, rata-rata ngasih support, ngasih dukungan, betul-betul mereka yang ngasih masukan, ngasih semangat. Udah kita akhirnya udah dimantepin aja, yuk bismillah kita buat. Akhirnya jadilah Pawonan Brewok. Berarti kan kambing guling ada 2 pesanan ya Rim, berarti yang tanggal 23 di Batang. Hobi bisa mendatangkan hasil dan keuntungan kalau dilakukan dengan fokus dan sungguh-sungguh. Hal itulah yang diyakini oleh Puji dan Yuli. Berawal dari hobi baking alias bikin-bikin kue atau pastry yang ternyata digemari banyak orang, membuat Puji berkeinginan untuk lebih serius menekuni hobinya tersebut dengan merintis usaha bakery. Awalnya bersama dengan suami, mereka memproduksi pizza yang bercita rasa lokal. Konsep baru usaha pizza rumahan tersebut ternyata meraih perhatian dari para penikmat kudapan. Di daerah Batang dan sekitarnya kan bisa dikatakan ya, pebisnis kuliner pizza itu masih sedikit, sehingga potensi pasarnya masih terbuka lebar. Apalagi pizza buatan sendiri yang lebih mengena di lidah kita. Dari pizza kemudian berkembang ke strudel, kue pastry dengan isian manis.
Dengan menawarkan varian yang beragam, mulai dari varian klasik hingga inovatif, usaha bakery rumahan ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Pelanggan gak cuma datang untuk menikmati hidangan lezat aja, tetapi juga sekaligus mendukung bisnis lokal yang berkomitmen pada kualitas dan pelayanan. Saya jam 8 harus berangkat. Berarti kambing dikirim Kamis besok sore. Siang. Besok siang. Oh ya berarti mungkin itu dulu. Bisa kita lanjut lagi nanti lagi, nyari waktu luang lagi. Untuk sementara cukup ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kuliner itu kita bisa mengekspresikan apa keinginan kita. Karena saya hobi di dunia masak. Jadi saya pengen jadi tahu budaya, jadi tahu cita rasa masakan dari daerah mana-mana. Jadi saya kalau ada masakan dari daerah mana itu saya pengen tahu. Jadi keinginan tahunya lebih besar. Jadi coba. Coba. Iya, Indonesia itu luar biasa dari segi masakan, apalagi budaya. Masakan Indonesia itu banyak sekali dan itu perlu perlu dikenalkan lebih luas. Indonesia salah satu kuliner di negara yang paling terkenal, contoh rendang. Rendang itu kan masakan terlezat di dunia dari Indonesia. Patut kita bangga dari Indonesia. Ya alhamdulillah untuk kemampuan masak itu dulu tahu bumbu dasar masak dari ibu dulu catering. Tapi setelah itu berkembang belajar otodidak. Iya, otodidak. Pengen tahu masakan daerah ini. Jadi berkembang dengan sendirinya. Menu bestsellernya nasi liwet Jawa Barat, Bandung, bukan yang nasi liwet Solo tapi ya. Terus rica-rica entok, terus sama sup ikan. Sukses dengan usaha bakerynya, Puji dan Yuli pun kemudian meluaskan usahanya. Mereka mendirikan Pawonan Brewok, sebuah rumah makan yang menyajikan beragam menu Nusantara. Keputusan berbisnis kuliner diakui Yuli nggak lepas dari hobinya yang memang gemar memasak. Semenjak remaja, ia sudah terbiasa dan suka banget memasak kuliner Indonesia. Yuli selama ini dikenal sangat mahir dalam meramu berbagai macam bumbu untuk kemudian ia olah menjadi masakan lezat. Bagi Yuli, memasak itu juga merupakan panggilan hati. Kalau nggak nyaman, hasilnya juga pasti kurang memuaskan. Awalnya ia memasak hanya untuk keluarga dan untuk orang-orang terdekat aja. Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang mengapresiasi kualitas rasa makanannya. Dari apresiasi kemudian berkembang menjadi request atau permintaan. Permintaan agar Puji dan Yuli membuka sebuah tempat makan yang menyediakan menu-menu hasil kreasi mereka. Gayung bersambut, karena bagi Puji dan Yuli mendirikan restoran artinya selain lebih bisa menunjukkan kreasi makanan secara lebih luas, mereka juga dituntut untuk selalu menjaga kualitas rasa masakan. Ya sebenarnya di Pawonan Brewok menunya tidak hanya itu Mbak, masih ada ayam betutu Bali, terus ayam goreng Kalasan Jogja, terus nasi liwet itu. Kalau rica-rica entok memang kreasi sendiri. Terus satu lagi sup ikan itu, sup ikan memang itu resep sendiri, bikin sendiri. Alhamdulillah banyak yang suka. Enggak lama. Kita paling sehari 2 hari cari komposisi yang pas. Terus kalau sudah pas
itu kita bisa sajikan. Ya alhamdulillah, dari hobi saya hobi masak, istri juga hobi masak. Kalau istri kan di bakery, saya di masakan. Jadi kalau menurut saya usaha atau bisnis kuliner itu adalah salah satu bisnis kepercayaan lidah. Kalau masakan itu sudah dipercaya dengan lidah-lidah konsumen, pasti akan dicari. Pelanggan dari Kalongan, dari Pemalang, Batang, Weleri, Semarang, terus kemarin belum lama nyampe di Purbalingga. Cukup ini juga ya, luas ya. Iya. Untuk strategi kami, kita awalnya memang bingung, Mbak. Ini masakan ini kalau kita masak nggak laku gimana? Jumlahnya banyak. Cuma setelah itu banyak sharing dengan teman-teman yang sudah buka usaha kuliner, jadi tahu kita ini menyiasatinya gimana. Terus untuk menu itu biar bisa keluar cepat gimana. Jadi memang proses belajar. Memang dari awal saya sama istri itu lebih suka ke bangunan-bangunan lama, bangunan adat. Karena menurut saya bangunan-bangunan kayak gini, rumah-rumah adat Jawa ini perlu dilestarikan. Kalau tahu miris, Mbak, di daerah-daerah sana yang banyak rumah-rumah joglo ini dijuali, yang beli orang luar negeri. Nanti kalau kita tidak punya, lambat laun kita tidak punya rumah-rumah kayak gini. Jadi nanti anak cucu kita itu tidak hanya tahu dari baca, tapi wujudnya masih ada. Satu itu nanti kalau sudah jarang tidak ada rumah adat kayak gini, kita paling tidak masih punya kebanggaan ini. Ya aku sendiri loh. Ke depan akan nambah menu khususnya untuk mungkin menu Nusantara. Kita nanti mau coba ada iga bakar, terus sup palu mara, ya palu mara, terus ayam panggang khas Jawa Timur, mungkin itu. Jadi menu itu kita nanti akan nambah tahap demi tahap, tidak langsung. Jadi kita kalau mengeluarkan menu itu tidak langsung banyak. Jadi bertahap. Semakin bertahap nanti semakin penasaran orang itu semakin banyak. Membuat rumah makan dengan konsep tradisional dengan menyajikan menu khas Indonesia memang bukan sesuatu yang baru. Namun gagasan ini sendiri sedari awal memang sudah menarik perhatian mereka. Pertimbangannya adalah restoran dengan konsep tradisional biasanya sudah memiliki penggemar sendiri. Orang-orang kota yang kebanyakan adalah masyarakat urban pasti kangen dengan menu masakan tradisional Indonesia. Dan biasanya mereka akan mencari restoran yang menawarkan sesuatu yang mereka cari dan mereka inginkan. Jadi dengan kata lain, rumah makan bertema tradisional Indonesia seperti Pawonan Brewoks itu sudah memiliki segmentasi pasarnya sendiri. Tentunya pelayanan maksimal, terus uniknya di Pawonan Brewok itu kita tidak hanya menu yang ada, tapi customer bisa pesan menu yang mereka inginkan. Misalnya pengen masakan sop kontro, atau masakan Manado, atau masakan Bali, atau masakan Bandung. Iya.
selama bahannya masih ada, kita buatkan. Iya. Iya, berarti udah berlangganan di sebelum kita buka kan kita catering dulu kan. Mereka udah berlangganan dari dulu. Iya. Makanya mereka tahu sini bisa masakin ini, masakan ini kayak gitu. Kalau untuk acara pernikahan sementara belum pernah, kecuali catering kita yang ke sana ke tempat acara pernikahan sering. Iya. Tapi kalau tempatnya buat acara pernikahan selama ini belum. Tapi untuk acara ulang tahun, acara kumpul-kumpul, terus rapat pertemuan gitu sering. Iya. Untuk acara wedding, intimate party. Iya. Menuju ke arah situ kan. Iya. Kedepannya kita punya ini ke situ juga. Dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengelola rumah makan Pawonan Brewok, Puji dan Yuli hampir selalu ikut melakukan semua tugas, walaupun telah memiliki banyak karyawan. Selain mengurus manajerial, mereka berdua juga aktif berkomunikasi dengan semua staf, ngobrol dan juga care dengan pelanggan, memberikan rekomendasi menu, dan tentu saja memastikan ketepatan pesanan. Tidak ada free, kayak mereka tempat misalnya free. Rapat aja sampai kadang orang nanya, Mbak, kita mau rapat di situ dengan jumlah banyak, orang banyak, waktunya juga dari jam sekian sampai jam sekian agak lama. Kita enggak masalah, kita free untuk tempatnya, kita free selama itu masih jam operasional resto kami. Iya. Dari kami buka dari jam 10 sampai jam 8 malam. Iya, selama masih di jam itu nggak kena biaya tambahan, kecuali misalnya mereka ambil mulai dari jam 7 sampai jam 11 malam misalkan, itu ada tambahan, ada biaya tambahan ya. Kalau untuk masakan resep itu handle sendiri. Di handle Pak? Iya. Jadi saya kalau saya jam 3, jam 4, setengah 4 udah bangun, Pak. Udah bangun, udah masak, udah nyiapin buat hari ini, dan pesanan hari ini sudah saya siapkan semua. Nyampe jam setengah 8 itu baru saya mandi berangkat kantor. Kuliner itu kan kepercayaan lidah ya, Mbak ya. Takutnya kalau didelegasikan ke orang lain nanti bisa merubah rasa kan. Ini juga kan. Iya. Jadi di kantor, Ibu tetap di sini berarti. Iya. Mengendel di sini istri. Sebisa mungkin tetap kami utamakan kualitas, kuantitas dan rasa harus tetap sama. Masakan saya tidak bisa didelegasikan karena saya masak itu tidak pakai gram nasi takaran enggak. Feeling, insting. Beda sama kue ya. Kalau kue kan bisa ditakar kan, ada gramasinya. Kalau masakan nggak bisa, dia bumbunya, iya betul. Dia itu cuma pakai insting penciuman aja. Uapnya dia cium, dia bisa ngomong, ini kurang garam, ini kurang gula, ini kurang. Jadi saya kalau masak itu kan banyak kompor, banyak masakan itu. Karyawan yang goreng-goreng itu, saya kalau misalnya ngungkep ayam itu saya tahu, Mbak, garamnya ditambah, gula jawanya ditambah. Itu dari aromanya, karena aroma itu tidak biasa yang saya hirup, yang masakan yang pas, jadi beda. Berarti ini kurangnya ini. Jadi masak itu udah betul-betul jadi dunianya dia. Semuanya dilakukan selain sebagai salah satu bentuk layanan, sekaligus juga memberikan contoh kepada karyawan bahwa pelanggan adalah segalanya bagi bisnis kuliner. Satu sikap yang terbukti mampu menjaring banyak pembeli untuk beramai-ramai menikmati kelezatan menu rumah makan Pawonan Brewok.
Yang jelas dengan semangat wirausaha dan fokus pada kualitas, Pawonan Brewok menjadi contoh sukses bagaimana bisnis lokal dapat bersaing dengan restoran besar sambil tetap menjaga keunikan dan kehangatan suasana rumahan. Untuk bakery-nya sih sementara belum ada, karena kalau jadi awal-awal ini buka kita sediaan display di kasir itu, awalnya saya sempat bikin banyak menu, macam-macam menu, karena memang saya senang bikin kue kan. Jadi saya kepikiran pengen bikin itu, tak bikin. Saya kepikiran pengen bikin kue itu, saya bikin sampai full itu display. Tapi habis itu ketika pelanggan rame, jadi keteteran saya. Jadi saya juga harus handle ngawasin yang pelanggan kemasakan. Saya juga harus, padahal sementara kue saya pegang sendiri juga. Yang penting orang pulang dari sini mereka pingin bawa oleh-oleh, karena yang di sini yang lebih terkenal kan strudelnya sama pizza. Kalau pizza kan mereka nggak bisa pesen dadakan, kan nggak bisa, karena saya pinginnya ngasih jualin pizza ke customer itu dalam keadaan hangat. Jadi biasanya mereka pesen dulu, nanti diambil jam sekian kayak gitu. Ya, bisnis itu kan kadang meningkat, kadang turun. Kita pernah mengalami itu waktu buka Pawonan Brewok setahun pertama itu hampir 3-4 bulan. Ada 3-4 bulan tiba-tiba omset gitu. Sepi. Iya. Tapi kita percaya. Iya. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Dan rezeki itu sudah ditakar sama Allah. Kita percayanya ya itu. Mungkin rezeki kita waktu itu yang dikasih oleh Allah masih sekian, tapi nanti Allah akan memberi lebih banyak, itu kita juga tidak tahu. Yang penting kita tetap berusaha, tetap jaga kualitas, optimis lah. Yang penting tetap optimis aja. Iya, suatu apapun yang kita kerjakan, kalau kita optimis, kita kerjakan terus, pasti ada hasilnya. Dari pengalaman selama bertahun-tahun di dunia kuliner, Puji dan Yuli pun sudah mengalami pahit dan manis bisnis bakery dan makanan Nusantara. Mereka telah melihat perubahan wajah industri kuliner dari tahun ke tahun. Di era digital seperti saat ini, bisnis kuliner harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan teknologi. Karena memanfaatkan kemajuan zaman adalah salah satu kunci sukses dalam menjalankan bisnis kuliner. Demikian peluang kali ini pemirsa, semoga apa yang sudah disampaikan oleh owner Pawonan Brewok, Puji dan Yuli bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.